Selamat datang di channel Eratech. Kali ini kita akan mereview water cooling dari NZXT yaitu Kraken X63. Ya, langsung saja kita unboxing. Nah, kalau teman-teman lihat dari boxnya ini udah kelihatan banget ya ciri khas dari NZXT, yaitu super minimalis. Di paling atas kalian nanti bakal temuin manual book seperti ini. Nah, ini penting banget buat guide instalasi. Tapi kalau buat kalian yang males baca, cukup tonton video ini aja bro. Setelah itu ada dua buah fan 140 mm dari NZXT. Nah, pastiin ada dua jumlahnya, kalau nggak ada balikin ke toko. Lalu ada juga mounting bracket lengkap buat AMD sama Intel generasi terbaru. Kalau ini kabel-kabel buat pump ke motherboard sama ke fan. Dan yang terakhir adalah unit NZXT Kraken X63. Untuk dimensinya Kraken X63 ini kurang lebih sama ya dengan pendahulunya yaitu Kraken X62. Kalau untuk radiatornya ada yang unik. Di sini Kraken X63 punya tebal radiator sekitar 30 mm. Lebih tebal 3 mili daripada Kraken X73 yang lebih besar ya, yang 3 fan. Nah, kalau soal tube, NZXT ini terkenal banget akan fleksibilitasnya ya. Jadi kalau kalian merakit di case-case yang kecil atau ruang sempit, tube dengan angle seperti ini tuh gampang banget untuk dirakit. Pada bagian cold plate sudah dilapisi dengan thermal paste bawaan dari NZXT. Nah, untuk performanya thermal paste ini sudah cukup mumpuni. Tapi kalau kalian mau mengganti dengan yang lebih tinggi bisa juga, tapi disarankan yang lebih tinggi misalnya kayak NTH1 atau Cryonaut. Nah, untuk beda X62 dan X63 yaitu pada capnya ya. Jadi capnya ini bisa kalian puter sesuai orientasi yang kalian inginkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fan Kraken X63. Fan Kraken X63 ini pada dasarnya adalah fan air P140 dari NZXT. Nah, ini nanti dapat 2 biji ya. Dimensinya 140 x 140. Untuk tebalnya ini 26 mm. Nah, speednya ini antara 500 sampai 1500 rpm. Fan ini punya airflow dari 30 sampai 91,19 cfm. Jadi fan ini termasuk fan 140 mm yang unggul di kelasnya ya dari segi airflow dan noise-nya juga. Noise-nya itu paling notok di 33 dBA. Untuk powernya fan ini cuma menggunakan 4 pin PWM. Jadi cukup gampang untuk dipasang di motherboard apapun. Nah, sekarang kita bahas tentang kabel-kabelnya. Nah, menurut kami NZXT Kraken X63 ini semacam mengalami kemunduran ya. Jadi Kraken X63 yang baru ini tidak seperti X62, di mana X62 itu fan kontrolnya bisa langsung masuk dari pump lalu masuk ke motherboard lewat USB 2. Nah, yang X63 ini cuma pakai fan splitter. Jadinya kita nggak bisa kontrol langsung speed fan kita. Nah, tapi NZXT punya solusi yaitu beli cam mereka. Untuk cam device bisa dibeli terpisah atau kalian bisa memanfaatkan cam yang sudah ada di case seperti H710 dan H510. Sekarang lanjut kita membahas tentang mounting kit Kraken X63. Nah, Kraken X63 ini sudah dilengkapi baut sejumlah 16 buah. Nah, jadi kalian bisa memaksimalkan radiator 280 mm kalian
dengan konfigurasi push and pull. Lalu untuk compatibility-nya, Kraken X63 ini sudah bisa kalian pasang di Intel generasi terbaru maupun AMD generasi terbaru. Nah, bagaimana kalau kita pakai motherboard yang sudah lama? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa langsung membuka ke webnya NZXT. Di sana bakalan tertera semua motherboard yang kompatibel dengan Kraken X63. Nah, lanjut ke pembahasan push and pull. Kenapa kok kita menggunakan push and pull? Yaitu karena kita menggunakan casing NZXT H510 Elite, di mana casing ini punya limitasi radiator 280 mm. Lebih dari itu tidak bisa dipasang di casing ini. Sedangkan untuk CPU-nya, kami menggunakan Ryzen 9 3900X. Nah, seperti yang kalian tahu, Ryzen 9 3900X ini cukup panas. Ditambah dengan limitasi casing yang kami gunakan, yaitu NZXT H510, akhirnya kita punya solusi, yaitu memaksimalkan Kraken X63 dengan konfigurasi push and pull. Nah, di sini kita menemukan hal yang unik ya, yaitu dengan konfigurasi push and pull, kalian bisa mendapatkan performa di atas AIO 360 mm. Kalau dilihat-lihat dari segi harga, X63 ini sekitar 2,3 jutaan. Sedangkan cooler 360 mm itu di kisaran angka sekitar 2,7 atau 2,8 juta ya. Contohnya X73. Tapi tidak serta-merta X63 ini lebih baik daripada X73. Tentunya dengan kompensasi yaitu noise yang lebih tinggi. Karena kalian menggabungkan 140 mm fan sejumlah 4 buah. Sedangkan X73 hanya 3 buah 120 mm fan. Jelas secara noise 4 buah 140 mm fan ini bakalan lebih berisik. Terus bagaimana dengan tambahan 2 140 mm? Jadinya lebih mahal dong. Nah, di sini kita ingatkan kembali ya. Cara ini untuk kalian yang terlimitasi dengan kompatibilitas case kalian. Jadi untuk case-case yang tidak bisa menggunakan 360 mm radiator. Untungnya H510 Elite ini sudah digratisi dari awal, yaitu 2 buah fan 140 mm bawaan casing untuk front panelnya. Jadi kalian tidak perlu merogoh gocek untuk membeli 2 buah fan baru. Kecuali untuk case lain selain H510, saya tidak tahu ya, tergantung spesifikasi pabrik dan mereknya. Oke, sekarang kita lanjut bahas tentang bagaimana cara memasangkan AIO kalian ke motherboard. Nah, di sini kami punya tips, yaitu dengan cara mengencangkan baut-bautnya secara diagonal. Kenapa kok diagonal? Karena dengan cara ini thermal paste kalian bisa menyebar lebih rata daripada kalian mengencangkan satu sisi dulu, misalnya kiri dulu baru kanan dulu, kiri atas kiri bawah, kanan atas kanan bawah. Nah, ini bisa menyebabkan thermal paste kalian tidak menyebar dengan semestinya. Memang terkesan sepele ya, tapi dengan meratakan thermal paste ini kalian akan mendapatkan performa yang maksimal dari AIO kalian. Oke, sekarang kita lanjut membahas kabel connectivity AIO ini. Nah, Kraken X63 ini ada 2 colokan, satunya itu micro USB. Nah, itu nanti langsung masuk ke motherboard melalui USB 2. Nah, untuk kabel yang satu lagi itu untuk mengatur pump speed kalian. Jadi itu langsung kalian colokin ke CPU OPT. Kalau kalian nggak nemu CPU OPT di motherboard kalian, masukin ke CPU fan 1. Nah, powernya dia menggunakan SATA power ya, jadi di belakangnya. Nah, untuk fan-nya dia cuma menggunakan splitter, kalian sambungin ke CPU fan di motherboard. Berbeda sama Kraken X62 pendahulunya. X63 ini fan-nya tidak bisa kalian atur lewat CAM software karena dia cuma menggunakan splitter tadi itu, langsung masuk ke motherboard. Jadi fan-nya itu kalian atur di BIOS motherboard kalian. Kekurangannya itu doang sih kalau dibandingin sama X62 pendahulunya. Kalau untuk proses pemasangan termasuk mudah ya, tidak ada kendala. Namun di bagian CPU bloknya, jadi kalau kalian lihat di sini ada pipe yang di samping itu tuh letaknya menekan RAM di slot yang paling kiri. Jadi RAM yang slot paling kiri itu agak kedesek ke kanan dikit ya. Kalau kalian lihat kerapatannya kan berbeda di situ.
Nah ini kami coba di Kraken Z63 pun demikian. Jadi memang desainnya dari pipe-nya ini sedikit mengganggu. Sebenarnya bisa sih diakalin, misalnya kalian masangnya dengan orientasi pipe-nya ini di atas atau di kiri atau di bawah, itu bisa. Oke, kita sampai di sesi terakhir, sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu bagaimanakah performa dari Kraken X63. Kraken X63 ini kita tes dengan menggunakan CPU Ryzen 9 3900X dengan motherboard X570 dari Aorus Elite. RAM kita menggunakan RAM Tim T-Force, lalu GPU-nya menggunakan RTX 2070 Super dari Aorus. Untuk power supply-nya kita gunakan Seasonic Focus Gold 850 watt. Nah, untuk tes yang pertama ini kita bandingkan antara Kraken X63 yang stok tanpa push and pull, lalu Kraken Z63 yang pakai layar LED, lalu ada Kraken X73 dan Kraken X63 push and pull. Nah, di sini pada 100% CPU load, Kraken X63 push and pull ini bisa mendapatkan suhu hanya di kisaran 69 derajat, di mana Kraken X73 mendapatkan poin 76 derajat, X63 stok hanya menggunakan dua 140 mm fan itu 78, dan untuk Z63 ini sama ya dengan X63 stok. Untuk yang Kraken X73 kita tes di open bench, jadi dia tidak masuk casing karena casing yang kita miliki ini hanya bisa dipasangi 280 mm. Nah, dari sini kita bisa lihat push and pull ini ngefeknya banyak. Dari 78 dia bisa drop ke 69 derajat. Perlu diingat, tes ini berjalan di ruangan dengan suhu kurang lebih 23 derajat Celcius. Jadi ini ruangan yang full AC, benar-benar kita dinginkan. Oke, selanjutnya kita membahas tentang tes Normales Fan X63. Di sini kalau kalian bisa lihat, di performance mode 1500 rpm fan dengan silent mode 1000 rpm fan itu hanya berbeda 1 derajat. Jadi kalau kalian ada yang bertanya-tanya, "Bang, bedanya I/O premium sama yang biasa apa?" Ya, di sini bedanya. Jadi I/O premium itu performanya tidak beda jauh ketika kalian set fan-nya itu maksimum dan cuma 1000 rpm, dia nggak jauh beda. Kelebihannya ya I/O kalian bakalan jalan lebih silent. Lalu kami lanjutkan tes Cinebench R20 pada Ryzen 9 3900X menggunakan NZXT Kraken X63. Nah, di sini kalau kalian lihat performance modes kita dapatkan poin multicore di 7111 poin. Dan pada silent mode-nya 1000 rpm didapatkan 7040 poin. Jadi antara silent mode dan performance mode didapatkan beda yang tidak sampai 100 poin. Nah, untuk performa single core-nya kita dapatkan 518 di performance mode dan 510 poin di silent mode. Terus kalau ada yang tanya, "Bang, buat apa sih Cinebench point ini?" Nah, ini tuh cuma buat gambaran dimana multicore ini artinya CPU kalian semua core-nya jalan 100%. Jadi mungkin software-software yang menggunakan CPU usage 100% di semua core-nya, yaitu misalnya ya software render. Nah, kalau single core ini kurang lebih performa ketika kalian gaming. Jadi ini tuh cuma untuk gambaran gimana Kraken X63 ini menghandle CPU kalian pada saat render maupun gaming. Lalu selanjutnya kami mencoba mengundervolt CPU Ryzen 9 3900X di 1,2 volt dengan clock running di 4,05 GHz. Nah, di sini di performance mode kita dapatkan suhu load 60 derajat, sedangkan di silent mode kita dapatkan 61 derajat. Untuk idle-nya sama ya, 35 derajat. Terus buat apa di undervolt CPU-nya? Nah, dari undervolt tadi kita coba running Cinebench R20. Di sini kita dapatkan poin 7125 poin di performance mode. Nah, untuk silent mode-nya 7069 poin. Nah, kalau kalian ingat Ryzen 9 jalan di stok tadi di 7111 poin. Lah kok bisa yang undervolt lebih tinggi daripada di stok? Nah, ini dikarenakan
suhu CPU ini berjalan lebih adem, jadi dia lebih optimal dalam menjalankan semua core-core-nya. Sedangkan pada saat stok, grafik dari Ryzen 9 ini cukup spike itu tajam, jadi antara dia naik terus dia rendah, terus naik dia rendah. Begitu dia terlalu naik terlalu tinggi, CPU ini bakalan menurunkan clocknya, jadi dia nggak akan stabil di clock. Misalnya running 4,2 GHz multicore, dia bakalan turun dikit lalu naik lagi. Nah, karena adanya naik turun ini, akhirnya skornya lebih tinggi pada saat di undervolt, karena pada saat di undervolt CPU-nya run lebih stabil. Tapi tidak serta-merta semua CPU harus di undervolt ya. Ini pengecualian saja untuk Ryzen 9 yang memang dia sepertinya membutuhkan custom water cooling untuk mengoptimalkan kerja CPU-nya. Nah, next kita lanjut di gaming performance. Nah, ini buat kalian para gamer pasti kalian bertanya-tanya, gimana sih suhu Kraken X63 pada saat gaming? Nah, pada saat gaming X63 punya gambaran suhu sekitar 49 sampai 59 derajat Celcius, mulai dari game ringan Dota 2 hingga game yang rada-rada makan CPU nih kayak Anthem atau GTA V. Nah, intinya Kraken X63 ini performanya cukup baik untuk gaming maupun untuk render. Apalagi dibanderol di harga 2,3 juta. Jadi Kraken X63 ini sudah bisa menghandle CPU mulai dari Core i3, Ryzen 3 sampai Ryzen 9 ataupun Core i9. Apalagi dengan sedikit modifikasi pada push and pull, kalian akan mendapatkan performa di atas radiator 360 mm. Cukup sampai di sini dulu video review Kraken X63. Untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa di subscribe dan like ya. Tunggu konten-konten kami berikutnya. Terima kasih.